Balik lagi di Jawa Update. Kita sering banget kan dengar cerita kepunahan massal yang menghancurkan dinosaurus? Tapi, gimana kalau gue bilang ada satu bencana alam dahsyat yang justru menciptakan kerajaan mereka? Ini bukan cerita soal asteroid, tapi soal hujan. Hujan yang turun tanpa henti selama 2 juta tahun. Peristiwa ini namanya Carnian Pluvial Event, atau kita sebut aja CPE. Sederhananya, ini adalah momen ketika bumi diguyur hujan super deras, non-stop, selama jutaan tahun. Nah, untuk ngerti betapa gilanya peristiwa ini, kita harus mundur ke periode Triasik, sekitar 230 juta tahun yang lalu. Waktu itu, semua daratan di bumi masih nyatu jadi satu benua raksasa bernama Pangea. Karena ukurannya yang supermasif, iklim Pangea itu kering kerontang. Bagian tengah benua itu panas banget dan gersang, jauh dari lautan. Bukti geologisnya jelas banget. Batuan dari zaman itu didominasi batu pasir merah, tanda klasik dari lingkungan yang kering. Pokoknya, bayangin gurun super luas. Tapi, di tahun 90-an, para ahli geologi nemuin sesuatu yang aneh. Di lapisan batuan yang seharusnya kering itu, mereka malah nemuin sedimen sungai yang tebal banget dan tanda-tanda pelapukan, yang cuma bisa terjadi karena banjir atau hujan terus-terusan. Penemuan ini nggak cuma di satu tempat, tapi di seluruh dunia. Di rentang waktu geologis yang sama. Ini bukti kuat adanya krisis iklim global. Ini bukan musim hujan biasa. Ini adalah Carnian Pluvial Event. Hujan abadi selama 2 juta tahun. Pertanyaannya, apa yang bisa bikin hujan turun selama jutaan tahun? Jawabannya ada di aktivitas vulkanik yang luar biasa dahsyat. Di pesisir barat Pangea, ada serangkaian letusan supermasif yang kita kenal sebagai erupsi Wranggelia. Letusan ini nggak cuma sehari atau setahun, tapi diperkirakan berlangsung selama 1 juta tahun penuh. Bayangin aja, volume lava dan abu yang dimuntahkan. Erupsi Wranggelia ini melepaskan gas CO2 dalam jumlah yang gila-gilaan. Parahnya lagi, lava yang menyebar luas itu ngebakar lapisan batu bara dan batuan karbonat dari periode sebelumnya. Akibatnya, makin banyak lagi karbon yang dipompa ke atmosfer. Kandungan CO2 atmosfer melonjak sampai 1000 part per million. Sebagai perbandingan, di zaman modern ini, kita lagi berjuang mati mission biar CO2 nggak lebih dari 420 ppm. Kenaikan drastis CO2 ini memicu efek rumah kaca yang ekstrem. Suhu rata-rata global naik 3-4 derajat Celcius. Pemanasan ini ditambah dengan kelembaban yang tinggi di atas lautan, secara fundamental mengubah siklus air di bumi. Siklus penguapan dan kondensasi jadi super cepat dan intens, menghasilkan hujan deras yang menyelimuti Pangea secara terus-menerus. Dampak lingkungan dari CPA ini mematikan banget. Selain banjir, letusan gunung berapi juga nyemburin hidrogen sulfida. Gas ini bercampur dengan air hujan dan menciptakan hujan asam yang parah. Lingkungan pun berubah jadi semacam neraka. Keasaman tanah dan air melonjak, bikin semua makhluk hidup stres berat, terutama tumbuh-tumbuhan. Fosil getah pohon atau ember dari periode ini nunjukin kalau pohon-pohon mengalami stres hebat dan berusaha menyembuhkan diri dengan ngeluarin getah secara berlebihan. Kepunahan kecil pun nggak bisa dihindari. Banyak spesies yang nggak mampu bertahan di kondisi lingkungan yang super basah dan asam ini. Tapi, di tengah bencana ini, ada sebuah peluang besar yang terbuka. Sebelum CPA, dinosaurus itu cuma minoritas di bumi. Diperkirakan, cuma sekitar 5% dari total fosil yang ditemukan. Penguasa Triasik yang sebenarnya itu reptil lain. Kayak Rauisuchians predator besar, mirip buaya yang jalan tegak dan Rhynchosaurus, herbivora berparuh yang sangat dominan. Nah, ketika hujan abadi datang, reptil-reptil dominan ini, yang mungkin lebih cocok dengan iklim kering Triasik, ternyata gagal beradaptasi. Lingkungan yang mendadak basah dan hutan baru yang tumbuh subur jadi mimpi buruk buat mereka. Akhirnya, mereka punah. Di sisi lain, dinosaurus, entah gimana, punya adaptasi yang lebih unggul. Mereka bisa bertahan hidup di tengah kelembaban dan vegetasi baru pasca CPE. Ketika aktivitas vulkanik akhirnya mereda dan CO2 mulai terserap kembali oleh tumbuhan dan lautan, periode hujan abadi pun berakhir. Iklim kembali mengering, tapi dunia yang kembali kering ini sudah sangat berbeda. Pesaing utama dinosaurus sudah lenyap. Lingkungan yang baru dan subur pasca hujan menyediakan sumber daya yang melimpah ruah. Momen inilah yang jadi titik baliknya. Populasi dinosaurus meledak. Mereka dengan cepat mengisi setiap celah ekologis yang ditinggalkan oleh reptil yang punah. Dari yang tadinya cuma minoritas kecil, mereka langsung meroket jadi penguasa yang mendominasi
lebih dari 90% kehidupan darat. Jadi, keheningan pluvial event ini mungkin terasa seperti bencana global yang mengerikan, tapi secara evolusi, peristiwa ini adalah pembersihan yang sangat penting. Sebuah titik balik yang memungkinkan dinosaurus berevolusi, mendominasi, dan menguasai bumi selama ratusan juta tahun berikutnya. Sebuah hujan yang menciptakan raja. Gimana menurut kalian? Cerita evolusi memang selalu penuh kejutan. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.